anak muda yang sangat memarah itu ternyata dia dari ibunya ya. Dari kecil dia dari kecil dianiaya sama ibunya karena dia pernah mencuri ya. Jadi memang kesalahannya enggak. Tapi masalahnya karena dianiaya itu maka dia jadi kepahitan. So Pak Deranto say that, wow, now he's like a doctor. People call him with all the trouble, you know, looking for him, call him. He become like a doctor. Ya, sekarang Pak Daryanto bahkan semua kita ya, Pak Rijo, Pak Rudi, semua kita, Pak Mendes, semua kita, Pak Fajihan sudah jadi dokter-dokter dari surga ya, diteleponin untuk menyelesaikan masalah-masalah banyak orang. And that Pak Daryanto say, wow, this is like new thing for him, the IHD. Yeah? Jadi Pak Daryanto bilang ini adalah sesuatu yang baru terjadi di inner healing. So yes, this is what we are looking for. People come to find you. This is a good sign. You will be very, very busy. Ya, jadi ini hal yang sangat dicari Tuhan. Orang akan mencari solusi dari kita, sehingga kita sudah menjadi orang-orang yang sibuk untuk menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang tertawan. So Pak Rudi share. Pak Rudi semalam bilang, in this IHD ministry, he go directly to the people to solve the problem. Ya, jadi Pak Rudi bilang dia sudah mulai masuk ke orang demi orang untuk menyelesaikan masalah mereka. And he share that when he go to solve the problem, it is not halfway solved, all the way solved completely. Ya, jadi Pak Rudi katakan waktu dia menyelesaikan masalah-masalah mereka itu tidak hanya separuh-separuh saja, tetapi semua masalah mereka menjadi tuntas. So Pak Rudi also share. Jadi Pak Rudi juga bilang, last time he has to go to the people, now people call him. Ya, Come, Pak call him. Rudi bilang dulu dia selalu dia yang pergi mengunjungi orang, mencari orang, tapi sekarang orang yang datang untuk mencari solusi kepada Bapak Rudi. So he shared that IHD is not instant healing, but it's progressive. You need to Ya, follow jadi through. kesembuhan melalui healing itu bukanlah instan, tapi progres ya, bertahap. So I have told everybody. Jadi saya sudah beritahu kepada setiap kita, IHD is a very good thing. You help people solve their problem. They are free, they can run. ya, jadi pelayanan pelepasan itu adalah sangat penting. Juga hidup kita menjadi bebas dan kita membebaskan orang. But it doesn't mean your church will increase in number. Your church will increase because your teaching and your preaching is good. Your preaching and teaching must be good. Ya, jadi kalau kita melayani jiwa-jiwa dengan pelepasan, bukan berarti jadi jemaat kita banyak. Enggak, karena kan kita melayani orang-orang di luar sana kan. Tapi yang membuat jemaat kita banyak ialah kualitas khotbah kita. For that, it is good for me to visit your cell group. Like last night and the night before, I went to Pak Mendes and Lisa cell group. Yeah. Also united. And to Sorry. no problem. But you see how we do cell group, prophetic. Ya, jadi kayak pengalaman kami homesel mulai Senin, Selasa, malam ini juga dan hari Kamis. Ya, Bapak ini mengajar yang profetik, pengajarannya di homesel beberapa hari ini sangat luar biasa. Jadi mereka semua jadi hidup. What do you mean by the word prophetic? Karena apa artinya firman yang profetik? Firman nubuatan. Alkitab. Revelation 19 verse 10. Ya. Kejadian 19 ayat 10. No, Revelation. Revelation. Oh, Wahyu. Kejadian istri. Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19. The testimony of Jesus Kesaksian tentang Yesus is the spirit of prophecy. ialah roh nubuatan. We testify about Jesus Jadi kita menyaksikan tentang Yesus, is to tell about Jesus. menceritakan
menceritakan tentang Yesus. Tell about what about Jesus? Menceritakan tentang apa yang ada dalam diri Yesus. About his desire, his thinking, his desire, Ya, and his thinking. keinginannya, pikirannya. Yeah. So the testimony of Jesus, the thinking and the desire of Jesus Christ is what is called prophetic. Ya, jadi keinginannya Yesus, cara dia berpikir, itulah yang disebut prophetic. Prophetic. So maybe Pak Mendes for tonight he pray and then he think to preach this one. So that is prophetic because he received something from God to preach for tonight. Katakan Pak Mendes berdoa dan dia mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan. Lalu setiap pesan dari Tuhan itu kan berasal dari Tuhan. Lepas itu Pak Mendes langsung ngomongkan pesan itu kepada umat. Itulah dikatakan prophetic. Jadi prophetic itu adalah sumbernya dari Tuhan. Last night in the cell group, Tadi malam waktu di ibadah cell group, I share about Philippians chapter 4 verse 8. jadi tadi malam saya berbagi tentang Filipi 4 ayat 8. Pak Maurice, you read Philippians 4 8. Semua yang benar ya, yang Semua yang suci, baik, semua yang sedap, manis. Di berapa, Miss? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kamu harus lambat ya. So, Jadi Pendeta, I not only explain the scripture and say what is love, whatever is true. Jadi saya jelaskan apa saja yang benar. So not only to say what is true, what is honorable, what is right, but we ask them to close their eyes and ask Jesus, is there something not true in our thinking and our attitude? Ya, jadi prakteknya Bapak Ibu, saya ambil kalimat semua yang benar. Lalu aplikasinya saya tanya kepada jemaat tadi malam, semua yang banyak yang tidak benar yang datang ke pikiran kita, yang tidak mulia banyak yang datang ke pikiran kita. Jadi dominannya yang tidak benar, yang tidak mulia, yang pokoknya yang tidak. Ask Jesus, Jesus, is there something not true in my life? And Jesus tell them. And then when Jesus tell them, I ask them, if you receive something from Jesus, put up your hand, or they put up their hand. Ya, jadi tadi malam itu kan prakteknya begini, mereka ngobrol langsung dengan Tuhan, apa saja yang tidak benar aku letakkan di pikiranku. Padahal kan menurut Tuhan suruh kita kan harus yang benar kita letakkan di pikiran kita kan. Ternyata kebalikannya. Lepas itu tadi malam kami bagi tahu kepada umat, coba tanya kepada Tuhan, apa saja yang tidak benar dalam pikiranmu? Kepada siapa? Contohnya, mereka memikirkan hal yang tidak benar tentang gereja kita, tentang bapak kepala kita. Dipikirkannya hal-hal yang tidak benar semua. Maka mereka minta maaf kepada Tuhan bahwa pikiranku ini semua membuat aku menjadi cepat tua begitu. Iya ya. So the people now become prophetic. They learn to hear from God. Betul kan Pak Maurice ya? Iya. So there was whatever is true, whatever is honorable. What do you mean by honorable? I explain what is honorable. Thinking that is honorable. What is it? Memikirkan hal-hal yang mulia, apa itu? Jadi apakah hal-hal yang mulia itu ada di dalam pikiran kita ataupun kebalikannya semua yang ada? So, and after that, the fun part is this. After that, we ask everybody to bersaksi, ya. Ya, dan setelahnya kalau di Homesal itu seperti itu, harusnya lebih banyak praktek kita buat ya para pastor sekalian ya. Jadi kita minta kepada mereka untuk menyaksikan apa yang hadir di dalam pikiran mereka waktu mereka berbicara kepada Tuhan. So they actually receive things and they share. As they share their heart out,
Ya, jadi selanjutnya mereka berbicara satu persatu. Waktu mereka berbagi apa yang mereka pikirkan. So we also can add, we now know what is troubling them because they share. Ya, jadi sekarang selanjutnya para pastor kan bisa ambil tindakan. Ternyata cara si A berpikir seperti ini, cara si B berpikir seperti ini, begitu. Jadi di homesel itu maksudnya jangan kita libas terus penyembahan pastor, ya. Jadi kita memang harus ada Cerita, ngobrol ya. sharing ya. Iya, apa pendapat mereka gitu. So we can also add teaching to what they share, and to bring more healing for them. Ya, jadi kita bisa terus setiap pengajaran kita buat prakteknya supaya lebih banyak kesembuhan terjadi, khususnya untuk para jemaat kita, ya Pastor. So these things also become the topic of our preaching on Sunday. Ya, jadi itu juga waktu kita sudah sharing di homesel kita pada hari-hari sel itu juga menjadi bahan dasar kita khotbahkan di hari Minggu. Jadi supaya khotbah kita di homesel, sharing kita di homesel itu berkesinambungan, kayak gitu. So okay, any questions so far? Ya, ada pertanyaan mengenai bagaimana kita boleh berkomunikasi kalau di homesel itu menurut Bapak ya kita satu derajat dengan mereka ya, hanya kita mengarahkan mereka. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau di homesel apa? Sorry on sharing pastor, but Bible study komsel. Kalau kami juga komsel seperti itu. Paling misalnya saya bawa topik, for example tentang kesetiaan, and then all the member must sharing. Harus sharing satu-satu about topik, for example kesetiaan, and then saya sudah ngomong lalu saya ambil kesimpulannya seperti itu, Miss. Jadi jarang kami khotbah komsel, cuma hanya bawa topik aja sama ayat firman Tuhan, lalu buat kesimpulannya gitu. Jadi all harus sharing. Jadi so in his homesel also he start doing like sharing about each other like last night we practice. Ya. Kalau kita juga demikian komsel itu misalnya Kamis, nanti Minggu kita khotbahkan lagi karena kan tidak semua jemaat itu hadir. Cuma tentang mendengar suara Tuhan ini belum, supaya apa isi hati Tuhan itu kepada jemaat itu yang akan disampaikan, apa yang disampaikan tadi Pak Edi mendapatkan sesuatu yang baru. Yes. So but homesel we already practice how sharing each other about on topic by topic. But Sozo is a very new thing for us to directly listen from God. So I preached in Xi'an church before, and I asked the people to hear from God. The people very good. They receive a lot from God. The people Jadi sangat simpel ya sebenarnya ya. Ini memang harus sering ya. Waktu kita khotbah di gereja Bapak Xi'an, mereka itu adalah orang-orang yang peka mendengarkan suara Tuhan. Jadi memang harus diasah lagi. Pak Dallas Church. Pak Dallas. Tapi gereja Pak Dallas semua telinga nggak batu gitu. Mungkin belum masuk dari ini. Bapak ini udah berkhotbah gitu, kita responnya kita baik ya, tapi di gereja mereka seperti telinga mereka pada budak semua. Somebody there that is blocking the Holy Spirit. Jadi There's a leader there who's blocking the Holy Spirit. kadang-kala pemimpin dalam gereja kita masing-masing memblok pengajaran-pengajaran yang baru, bisa terjadi seperti itu. Someone Jadi there. tidak terbuka untuk pengajaran yang baru, pengajaran kayak begini bertahan di situ. Banyak begitu memang ya. Okay, now we're going to do sozo. Oke, saat ini kita mau melakukan sozo. Sozo itu artinya mendengar suara Tuhan, bertenang di hadirat Tuhan, supaya kita mendengar. So I have written something, but I haven't translated. Need Lisa to help. So
Sozo itu adalah bahasa asli dari Yunani. Artinya itu, sozo itu artinya keselamatan, kesembuhan, dan juga kelepasan. Oke, dan juga itu dikutip dari metode bahasa kesembuhan keseluruhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu juga sozo ini pertama sekali diciptakan di gereja Bethel di California. Jadi sozo itu pertama sekali ada di California ya. Jadi inner healing, spirit, soul, nobody of a person, is nobody of Jadi dalam sozo itu kita akan bisa mengakui sendiri dan mengakui semua apa yang pernah kita lakukan, karena kita itu langsung berkomunikasinya dengan Tuhan. 1 Yohanes The known sins, you must immediately, you know it's a sin, you must confess. Ya, jadi segala kesalahan kita atau dosa yang kita tahu dalam diri kita langsung kita bagi tahu di hadirat Tuhan dan bertobat. 1 John 1:9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba dulu bukakan Pastor. No need. Iya, nggak usah dibuka. The sins that you do not know, the person do not know the sin, you need the Holy Spirit and you need Jesus to redeem. Jadi dosa yang kita tidak tahu, itulah tugasnya Roh Kudus untuk menyembuhkan kita. Ada banyak dosa yang kita tidak tahu, Pastor. Contohnya dulu orang tua kita pernah bawa kita ke dukun yang kita nggak tahu itu kan. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang menyembuhkan kita dari hal itu. Tapi dosa yang kita tahu, misalnya kita berantem sama suami kita yang kita tahu kan, kita kayak berdua tuh, kita pura-pura nggak tahu gitu kan ya, pura-pura berantem, pura-pura pula. So we have new student here today, Ya, jadi kita ada murid-murid baru pada pagi hari ini ya. New student didn't know that when you come for meeting, you must bring a book and record. Jadi murid baru harus bawa buku mana, buku aku? Jadi mana buku tadi dia di pasir? Because Buku saya hilang kemana? Oke, jadi murid-murid yang baik harus ada penanya ya. you see, when I do ministry, I record many things, but later I want to pray for the people. Iya, jadi Bapak titip datang ke sini satu buku harus habis karena semua ditulisin. Dari lalak udoce pun dari Haleluya. Because we value what God says to us. Iya, karena kan catatan itu ingatan kita nggak selalu terus bisa mengingat semua, tapi waktu kita mencatatnya hal-hal yang bernilai yang dari Tuhan ada kita catat dan itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Amen. Okay, next, sozo has got 4 main parts. Jadi sozo itu ada di bagian 4 bagian. For father ladder, 4 doors, the wall, and colored land. Father ladder, tangga ya. Tangga. Tangga, pintu, dinding, dan sudut. Okay. When problems are revealed to us because of the sozo, Waktu masalah terjadi dalam diri kita, waktu pas dalam keadaan sozo dilakukan, we must ask until they got it very clear. kita harus tanya sampai masalah itu benar-benar terselesaikan. This sozo is an inner healing thing, so we must go back to the origin of the problem. Jadi sozo ini adalah Inner healing. Jadi sozo itu adalah kesembuhan ilahi. Jadi pada kita harus tahu dari mana dulu kejadiannya. Seperti contoh kayak Pak Sihaan, dia sakit asam lambung contohnya kan. Dari mana awalnya kita ingat supaya kita bisa menyelesaikan itu. So usually the thing, the problem, source of the problem is in the past, is in the memory. So we got to ask Jesus or the Holy Spirit to take the person back into the memory, into the past.
Jadi apapun yang terjadi saat ini, saudaraku, itu pasti ada ceritanya dulu. Ya. Kenapa itu terjadi dulu? Jadi kita yang melayani sozo harus mengingatkan dulu kenapa kok bisa begini, gitu. Jadi kembali ke masa lalu supaya kita jangan asal dihajar, pastor. Yang lalu biar berlalu. Iya, yang berlalu gitu. Padahal pikirannya masih lengket di situ, memorinya ya. Jadi kembali ke memori yang lalu, bukan supaya kita mengingat-ingatkan, bukan, supaya kita boleh menyembuhkan, itu maksudnya, pastor. So usually, okay, the inner healing problem is because of a wound in the spirit and the soul of a person, not the body, not the Yeah. body, spirit and soul. Iya, jadi kebanyakan masalah yang terjadi di hari ini itu karena ada luka di masa lalu, di dalam jiwanya, di dalam rohnya. Itu memang tidak kelihatan di tubuhnya, tetapi luka itu ada di dalam jiwanya, pastor. And then there will always be demons. Dan itu akan terus diikuti oleh rasa bersalah dan selanjutnya. And because there is a wound, Jadi oleh karena ada luka, the demon is holding on to the wound, or maybe here a wound. ya, katakan kalau ada luka di tangan kita, maka bakteri akan terus nempel di luka itu kan. Demikian di jiwa kita atau di roh kita ada yang luka, iblis itu memegang yang luka itu, karena kan pekerjaannya iblis itu memegang yang luka-luka. If you don't heal the spirit and soul wound, you cannot cast out the demon. Ya, jadi kalau kita tidak menyembuhkan lukanya dulu, kita nggak bisa mendoakan rohnya sembuh. So you must bind the evil spirit and then do the inner healing. Yeah. After the healing of the spirit and soul, then you can cast out the demon. Ya, jadi pertama sekali untuk orang-orang yang terluka, pasti kebanyakan yang terluka, malah nggak ada orang yang nggak terluka. Ya, makanya kita ada. Jadi kalau kita melayani, kita sembuhkan dulu lukanya orang itu. Kita sembuhkan lukanya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Mengatakan firman Tuhan kepada lukanya itu. Setelah itu usirlah roh iblis. Katakan yang selalu dia ada roh kemiskinan, atau usir dari roh kemiskinan dari keluarga ini. Apalagi roh iri hati, usir dia, begitu caranya, pastor. So most of the time you have to bind the demon, then you do the inner healing. After the inner healing all completed, all the inner healing is solved, then you cast out the demon. Usually it's like that. Ya, jadi waktu kita sudah menyembuhkan luka mereka, kita ikat iblis, dan kalau semuanya caranya mereka akan mengakui ya, mengakui, dan itu sudah komplit, sudah sempurna, maka kita usirlah dengan segera iblis dalam otak-otak mereka sama hati mereka itu semua. The exception, only one special case. Ya, What's the special case? special case itu hal yang spesial. There. Nah, contohnya hal yang spesial yang kita layani kemarin itu, ini anak ini ya, ini baru kita ini udah dicakarin udah semua kita ya. Ya. One special case is Winnie, Sekarang smile. The anger and hate is so strong, that you cannot do inner healing first, Ya, jadi kemarahan dia luar biasa kan, jadi kita nggak bisa melakukan kesembuhan batin sama dia karena masih ada luka ya. Yes. Lukanya, jadi luka itu dulu kita sembuhkan. But finally, God Himself came and set Winnie free. Ya, dan akhirnya seiring waktu Tuhanlah yang menyembuhkan Weni. Amen. Yes. So Winnie gave me a sign, tanda dari Winnie. Ini juga. Ini tanda. Hari ini. Ini tanda ya. Ini pastor. Ini pastor. Pantoni di sini. Anda luka Di Peru. di Paulus, berarti Paulus ini semua. Okay, you're very proud of Jadi Dari Weni. jadi banyak tanda yang ditinggalkan ya, tapi sekarang Weni sudah sembuh. Nanti ketemu Indonesia gimana? Yeah, so okay, you can go direct to Sozo and do Sozo. Ya, jadi kita langsung bisa
langsung ke sozo. Sozo itu tadi kan, sozo itu artinya kesembuhan ya. In 15 minutes you can do the sozo. Ya, 15 menit kita bisa melakukan sozo. But usually Dan biasanya we will do generational curse and sin first. Do the genogram and clear all that. ya, jadi kita sama-sama pembersihan dulu pagi ini ya. Karena tahu ada yang masih tersembunyi-sembunyi. Ya, di tahun ini kita sudah semua sembuh. Then do the deliverance, inner healing and Father's love. Ya, kita melakukan kutu keturunan dulu. Kutu keturunan dan genografi. Good for them also to do genogram. Tapi semua ditulis. Semalam kita udah buat ya. Jadi nanti kita buat genografi keluarga yang masing-masing. Nanti kita tonton. Nah, Normally we do all this and then we do sozo. setelah pembersihan kutu keturunan dan juga genografi itu baru kita melakukan sozo. When you do sozo, you do all these deliverance, generational sins, inner healing, Father's love. Then you do sozo. Jesus Christ reveal new things, Ya. new problem. Ya, jadi waktu kita sudah dilepaskan dari semua roh-roh yang mengikat pikiran kita, biasanya Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa dalam diri kita, dan juga ada masalah-masalah yang luar biasa juga. Okay. Before you do the sozo, Jadi sebelum kita melakukan sozo, you must do the prayer of dedication. kita harus berdoa pengakuan. So it's like that. Contohnya seperti ini, Tuhan, I thank you for your love. You make the seeker say this prayer. Oke. Doa pengakuan itu seperti ini. Tuhan, aku berterima kasih untuk kasih-Mu. Darah-Mu sudah menebus aku di kayu salib. Aku hidup berkemenangan. Seperti itu yang pengakuan kita sebagai anak Allah. Oke. Saya mengakui segala dosa saya di hadapan-Mu dan bantu saya untuk boleh melepaskan semua, bahkan yang tidak tahu atau saya tahu. Saya commit my life, saya serahkan hidupku sepenuhnya di dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Khususnya yang kita melayani harus ada seperti ini. Saya mengikat semua roh-roh yang tidak benar, yang menghalangi saya untuk berbicara kepada Tuhan. You must say this last part. Because there are demons around, even here now, there are demons around, they can put thoughts into your mind. Ya, jadi waktu kita juga dalam melayani dan mendoakan orang, ada iblis juga mengintip-intip, dan iblis hanya meletakkan pikiran yang salah di pikiran kita, bahkan di pikiran orang yang kita layani. You ask a question to Jesus and the demon put a vision to you. And you think that vision is from Jesus, but no. You did not bind the demon. So the demon can put the vision. You ask Jesus. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, apakah kehendak-Mu pada hari ini? Nah, langsung iblis meletakkan pikiran yang salah di dalam pikiran kita kadang-kala. Nah, makanya kita sering kadang-kala kita salah untuk mengartikan yang kita layani, karena iblis meletakkan juga visinya di dalam pikiran kita. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sebelum kita melayani, kita lupa bilang, aku ikat segala roh jahat di tempat ini, dalam ibadah kami ini. Nah, seringkali kita lupa begitu ya. Jadi setiap kita melakukan ibadah untuk pelayanan, aku ikat roh jahat di sekeliling ini, gitu. So this principle is from James chapter 4 verse 6, I think. Submit yourself to God, resist the devil, then he will flee from you. James ya. Yakobus. Yakobus yang ayat seperti ini. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis, begitu. Jadi maksud Bapak kan setiap kita pelayanan jangan lupa mengikat roh jahat supaya si roh jahat nggak bisa meletakkan ide apapun di dalam pikiran para pastor sekalian. Itu maksud Bapak. Okay, next time. Okay, the sozo method, Metode sozo adalah you require the seeker, the one who wants help, to be able to see and to hear. ya, kita harus memastikan
orang yang kita layani harus mampu mendengarkan suara Tuhan. But sometimes they cannot see. Nah, tapi kadangkala orang tidak bisa melihat. Because demons are blocking the way. Ya, orang yang kita layani tidak bisa melihat yang baik dari Tuhan atau mendengar dari Tuhan karena iblislah yang menutup, yang memblok ya mata manusia atau telinganya untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. So you must do just now the prayer of dedication. Jadi seperti yang kita bilang tadi, doa dedikasi. Aku milik Tuhan, aku mengakui segala yang dosaku di masa lalu. Pokoknya dedikasi lah ya, doa dedikasi. Also, sometimes the seeker do not know how to see. He saw something, but he think it is imagination only. So he ignore it. But actually he saw something. Ya, sering sekali kita temukan orang yang kita layani tidak punya kemampuan melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Sebenarnya dia bisa melihat, tapi iblis mengabaikan penglihatan yang baik itu sehingga dia tidak bisa dan tidak punya kemampuan untuk melihat hal yang baik. And then the third reason could be sometimes people the spirit and the soul is too broken, you know. Ya, hal yang lain juga karena terlalu hancurnya hati seseorang, maka nggak bisa melihat penglihatan apapun dari Tuhan. Terlalu hancur hatinya. So people have wounded spirit and soul, but some people have completely broken spirit and soul, so they cannot receive anything. Ya, jadi yang lukanya banyak dan hatinya hancur berat, orang ini tidak bisa menerima hal yang baik dari Tuhan. Hatinya itu sudah hancur, jadi nggak bisa di sana nyangkut apa-apapun. So for these kind of people, untuk jenis seperti ini, you got to just love them, and then you cannot do sozo, you cannot do inner healing. You just love them and then pray for them until their spirit and soul are broken already. Come back together. God put it back together. Tapi kasus yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kasus yang dia lukanya sangat berat, kita nggak boleh langsung lakukan sozo atau inner healing ya Pastor ya. Udah kita tahu dia terluka atau baru diceraikan istrinya, langsung kita inner healing nggak boleh Pastor. Nanti dia masih terluka itu, dia nggak percaya apa yang kita bilangin. Hal yang pertama ialah membangun dia sembuhkan dari lukanya dulu. Setelah sembuh kan harus nunggu untuk dia sampai tumbuh lagi kan daging yang baru, begitu caranya Pastor. Jadi pelayanan sozo ini nggak bisa instan ya. Jadi memang harus dibangun dulu. Setelah itu baru lakukan sozo, yaitu pelayanan pelepasan tadi. So sometimes you start the sozo, this guy one time, two times, this guy receive nothing. Then you have to teach them how to see. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian juga akan mengalami, kita sudah layani dia sozo, tapi sepertinya hidupnya nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, dan kita harus at that time he did not see anything. Dan saat itu dia nggak melihat apa-apa, kita harus tuntun dia bagaimana cara melihat dari Tuhan. Yeah, and this is called what we call guided imagery or activation. Ya, jadi inilah yang dinamakan menuntun dia untuk melihat. I have shared many times with you the pink elephant. See the pink elephant, right? Ya, seperti yang sepertinya simpel kali ya, seperti yang saya bilang, membayangkan gajah warna pink. Mana pernah kita lihat gajah warnanya pink kan gitu ya? It says describe three things about the pink elephant, right? Ya, tapi kan kita dipaksa untuk harus membayangkan gajah warna pink. Gimana caranya itu? Sulit kan? Karena gajah itu nggak ada warna pink. So another one is visualize your favorite cake. Or visualize a beautiful sunset. Ya, dan melihat di dalam pikiran tentang kue kesayangan kita, melihatnya.
Sering kali kita nggak bisa melihat ya, coba kita nggak bisa, sering nggak? Kue donat. Apa kalau apa kayak kabut-kabut gitu, Pastor? Iya. Kan ya, mungkin karena nggak ada kue favorit kita juga ya. So at every step, the seeker must share with you what he or she see, so that you can guide the person. Ya, jadi waktu pelayanan sozo ini kita harus tanya kepada orang yang kita layani, apa yang ada di pikiranmu? Yang kau lihat di pikiranmu apa? Okay, alright. So one of the technique in sozo is father ladder. Ya, jadi teknik di sozo ini adalah tangga Bapa. This name is given by Bethel Church, not me. Ya, jadi ini kan tangga Bapa ini di orang-orang Bethel itulah yang buat namanya ini, bukan Bapak ini. Disebutlah namanya tangga Bapa. Nanti kita lihat apa penjelasannya tangga Bapa ini, ada aneh juga kan. So God, when you say, oh God, it says God the Father, Jesus, or Holy Spirit. Which God are you talking about? Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Seringnya kita sebut kalau kita komunikasi kepada Tuhan, kita sebutnya itu biasa apa? Kita lebih sering, kalau saya Roh Kudus bantu saya hari ini gitu. Kayak Pak Sihan semangat kan dia lebih menyebut nama Yesus gitu ya. Kalau Pastor Rizal Yahweh. Yahweh ya. Kalau Yesus ya. Apalagi Yesus. But we must develop relationship with all three. So Jesus, then we must develop relationship with Holy Spirit. Ya, jadi kita harus mulai meningkat ya. Kita jangan hanya sebut nama Yesus atau Roh Kudus dan Bapa. Kita sebut bertiga-tiganya karena ada kuasa yang luar biasa di tiga nama ini. Amen. So people who have problem with their earthly father have problem with the heavenly Father. Jadi biasanya orang yang punya hubungan yang ada hubungan masalah dengan ayahnya di bumi ini, pasti dia punya pandangan yang salah kepada Bapa di surga juga. Ya. People who have problem with their earthly brothers and sisters have problem with Jesus. Jesus is like our brother. Ya. Jadi orang yang punya masalah dengan saudara mara di dalam dunia ini, dia akan punya hubungan masalah juga kepada namanya Yesus Kristus sebagai pribadi anak. So people who have problem with their mother have problem with the Holy Spirit. The Holy Spirit is like our mother, very caring, very gentle. Pribadi Roh Kudus itu adalah penyayang, penghibur. Jadi kalau kita kaitkan di dalam dunia kita, pribadi Roh Kudus itu adalah seorang ibu. Nah, seseorang yang punya masalah dengan ibunya, dia punya masalah hubungan dengan Roh Kudus juga. Ada efeknya dengan itu. So now the next technique is 4 doors. Dua pintu. Jadi teknik yang berikutnya adalah 4 pintu. The door are areas where the demons can enter and attack you. Ya, ada 4 pintu yang biasanya iblis bisa menyerang setiap kita. So you ask Jesus, is there a door open in my life on the occult? If Jesus show you a door open, you must close the door. Confess, repent, and reject the demon and close the door of occult. Jadi kalau ada kita lihat di jemaat kita ada pintu yang terbuka untuk perdukunan. Pintu yang terbuka itu contohnya pernah dilakukan opungnya di masa lalu. Nah, kita mulai selesaikan di bagian pintu perdukunan ini dulu, Pastor. So the occult means hidden. So it could be generational sins. Ya, jadi tentang perdukunan ini adalah tersembunyi kan, Pastor ya? Tersembunyi bahkan kita nggak tahu. Ya, jadi kita harus memutuskan untuk keturunannya So dan untuk dosa keturunannya.
It also includes trauma. Ya, dan ini juga termasuk di bahagian trauma, dosa trauma. Then there is sexual sins. Dan juga dosa seksual. Sexual sins include unclean thoughts, Ya, pornography, masturbation, fornication, adultery. ya dosa seksual itu termasuk ada pikiran yang tidak sehat ya, pikiran yang tidak sehat, dan juga menonton film-film yang tidak baik. Now, suppose you ask somebody, this maybe leader or ordinary person, do you have a door of sexual sin open? And the person say yes. You don't have to ask for detail. Oh, where is the sexual sin? Where did you do it? With who did you do it? You don't have to ask detail. Oke. Jadi kita jangan terlalu kurang kerjaan gitu kan ya. Misalnya jemaat kita layani yang punya pintu dosa perzinahan. Katakan si A ada pintu dosa perzinahan. Jangan kita kurang kerjaan terlalu dalam. Di mana, kapan, tanggal berapa, dengan siapa, di mana gitu. Kalau kita sudah tahu ada pintunya, oke, kita selesaikan begitu aja ya. Then ask him quietly on yourself. Confess to Jesus and ask Jesus to forgive. I don't want to hear. Ya, jadi gini pastor. Oke, dosa ini langsung kita selesaikan di kaki Tuhan Yesus. Sekarang kamu ngaku sama Tuhan dan minta maaf gitu. Dan gak usah dengar-dengar. Nah, itu pastor supaya gak malu dia. Nah, gitu. If maybe with the other person there is sexual sin and that person hurt you, the person, maybe a woman hurt me, hurt you, then you must forgive the woman, bless the person, and cut the soul tie. Ya, dan juga kita ajarin orang yang kita layani itu, katakan dilakukan dosa perzinahan dengan secara kekerasan atau apapun itu, kita bagi tahu dia, kita tuntun dia, minta ampunlah sama Tuhan dan ampuni orang yang bersalah itu kepadamu gitu. Jadi kita nggak usah tanya, Supaya sembuh dia. Iya, harus sembuh dia. Jangan seperti lagu lebih dalam lagi. Then we ask about fear, the door of fear. Oke, pintu ketiga kita tanya, adakah pintu kemarahan padamu? Itu berasal dari mana gitu? Fear, ya takut dulu. Nomor 3 takut ya, maaf. Adakah pintu ketakutan ada dalam diri orang yang kita layani itu, antara jemaat kita itu? Contohnya gelisah. Jemaat kita ini gelisah, lepas itu suka panik, lepas itu khawatirnya hari-hari khawatir. Ini kan nggak sehat ini ya, bukan jemaat yang sehat kalau hari-hari khawatir. Ya, ini pintu dari iblis ini. Oke, ajak dulu ya. Oke, sekarang pintu keempat tentang kemarahan. Pintu kemarahan itu dia suka benci sama orang, kepahitan. Biasanya orang ini selalu kerjanya marah-marah. Dia sedikit ada masalah marah, perutnya lapar marah. Ini Dia nggak makan ya, Pak Mendes nggak gitu, Bu. Kalau Pak Mendes lapar dia langsung beli. Jadi ada 4 pintu tadi ya. Okultisme, seksual, ketakutan, kemarahan ya, Bu. Nah, kemarahan. Ini harus kita pastikan bersih dari jemaat kita supaya gereja kita semua sehat. The next third technique is the wall. Ya, teknik yang berikutnya adalah tentang dinding. The wall is something we build around ourselves because there are areas that we are afraid to let people know. Ya, jadi kita bangun dinding ini ya, kita buat dinding supaya kita aman di dalam ruangan, supaya juga orang nggak lihat kita ngapain aja di dalam balik dinding itu. Makanya ada dinding ya. This wall must be broken because it blocked Jesus from coming close to us. Ya, dan seringkali dinding itu memblok kita sehingga Yesus tidak bisa masuk untuk menolong kita. So,
The next is colored lenses. Colored lenses ini. Ya, kaca apa Berwarna. itu? Kaca berwarna. Apa tuh namanya ya kalau di mobil ya? Kalau kaca saya ini juga kalau matahari jadi berubah warna ya. Apa namanya itu? Pokoknya kaca pemblok. Okay. So these are the techniques that you use. Okay. Ya, jadi inilah teknik-teknik. Mungkin kita sering apa ya? Yang kami jelaskan mungkin ada 10 yang Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian tangkap ada 3, 2, ya apapun itu masih bertumbuh lagi ya. Yeah. So there is a technique in inner healing. Go back to the event. Jadi teknik inner healing kembali ke kejadian yang pertama. Oh yeah. Back to the event. Kejadian pertama. Suppose a person has fear. Ya. Biasanya orang punya ketakutan. Like for example, Contohnya? fear of driving the car. Contohnya orang takut mengendarai mobil. So you don't know why. Nah, kita pun nggak tahu kenapa orang ini takut mengendarai mobil. So you ask the person to close the eyes. Ya, kalau misalnya kan kayak ibu apa kan Ibu Rudi disuruh bawalah mobil dia udah takut duluan dia kan. Nah ini harus dilayani sozo. Kita suruh dia tutup This is not mata. so. This is back to the event. Oh ya, Like me, until now, I don't want touch the gas tube. Yes. Yes. So. Until now, Oh. I don't want touch that. Do you know why? Because when the gas tube Yes. beginning to spread, and then I look at the YouTube how the woman burn because of the gas tube blow up. This, I don't want to touch this until now. So my husband can do. So this is not good lah. Huh? Yeah. How to do healing? This is this one inner healing. jadi kayak Ibu Nonce kan dia takut pasang gas karena hanya dilihat aja di YouTube. Dilihat di YouTube orang pasang gas meletup sama lampu-lampunya. Terus itu Bu Nonce itu aja yang dibayangkan. Ini bagaimana cara sembuh Bu Nonce ini? Itu kan, itu kita bahas juga ya. This one need inner healing. Kalau saya takut naik pesawat. Ya sama, saya juga takut Yeah, naik because pesawat. almost Karena accident. dulu Because dah kumpulkan almost an Iya. accident in the field. Iya. Inner healing kan. Airplane. So always go by ship. Sip. Yeah. So this one require inner healing. Yeah, Jadi ini adalah dikategorikan kesembuhan ilahi ya. Yeah, yeah. So here is the technique. Huh? Dengarlah teknik ini. So you do the prayer of dedication. The James 4:7. Ya. Submit to God, resist the devil. Yakobus berapa itu tadi? Tunduklah kepada Allah. Yakobus. Oh iya, Yakobus ini. 4 ayat 7. Ayat 7. Ayat mas inner healing. Tunduklah kepada Allah itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. So yeah. So after that, you close your eyes. Nah, setelah itu orang yang ada masalah-masalah trauma ya, tutup mata. So you ask either Jesus or the Holy Spirit. Bring Ibu Nonce back to the time when she feared to put on the stove. Jadi kita suruh Bu Nonce tutup mata dan kita minta kepada Roh Kudus bawa kejadian di mana pernah Ibu Nonce ketakutan dengan lihat gas. Di YouTube. YouTube. Jangan jadi lagi langsung kerjakan gas. Then when that happened, Jadi waktu itu sudah didoakan Roh Kudus kan bawa Ibu Nonce ke YouTube bulan lalu gitu kan ya. then you ask Jesus, Jesus, please show Ibu Nonce where you are when she saw and have that fear. Ya Yesus, waktu Bu Nonce melihat orang yang kebakaran itu bunuhnya pegang gas, di mana Yesus saat itu? And when you see Jesus there, healing her there. Ya. Nah, waktu kita melihat di dalam pikiran roh kita ya, kita melihat Yesus ada. Yesus bilang ini aku, maka Ibu Nonce dia sembuh lah di sini. Amin. Amin.
Langsung ambil gas. Ya, gasnya sirih. Soalnya sudah kita mainkan. Sudah kita doakan. So Jesus has gone into the memory to heal the memory. Jadi maksudnya para pastor, Yesus membawa kita ke ingatan yang masa lalu bukan supaya kita mengingat, bukan supaya di saat itu Yesus sembuhkan gitu. Jangan salah berpikir ya, oh iya ingat masa lalu udah berlalu. Ya kamu masih luka di situ gitu kan ya. So long ago I prayed for one young man. Ya, beberapa tahun yang lalu saya mendoakan seorang anak muda. He got fear. Dia punya masalah itu ketakutan. So I asked him, Jesus, bring him back to the time when he had the fear. Saya minta kepada Yesus, Yesus bawalah anak ini kepada saat kenapa dulu anak ini kok bisa ketakutan? Then he said, when I was young, I was in the kampung. Ya, lalu anak ini langsung ngomong kepada saya, dulu waktu aku kecil di kampung, He always coughed, and so his father and mother beat him slowly, take him to the toilet, the latrine outside of the house, and lock him there in the toilet. ya, jadi anak ini waktu kecil dia suka batuk, jadi bapaknya merasa terganggu. Anak ini dihantarnya ke ada toilet di sudut-sudut sana gelap, dibuatnya di situ supaya nggak terganggu bapaknya dengan batuk-batuknya itu. So the boy said, I was very scared in the toilet. Very dark, huh? Jadi toilet itu kan nggak ada lampunya malam-malam itu ditutup itu. Jadi dia ketakutan di setiap dia batuk dibuat di toilet itu. So then we asked Jesus, please go back to the memory and show this young man where you are at that time. Jadi saya tuntun Tuhan Yesus tunjukkan kepada anak ini waktu dia dibuang di toilet itu, di mana Yesus saat itu. Then the young man was, I asked him, okay, where are you now? In the toilet. Jadi saya tanya kepada anak itu, ini di dalam pelayanan ya. Waktu ingat dulu nak, waktu kamu dulu di toilet itu dibuang sendirian. So he said, I'm in the toilet. Aku di toilet. Itu kan di dalam bayangan dia kan? Ya, di dalam ingatan ya bukan di bayangan. Ya aku ingat aku di dalam toilet kata anak itu. Then you ask him, look around you, do you see Jesus? Ya, oke. Waktu kamu masih ingat di dalam toilet itu, coba dulu lihat nak di sekelilingmu, di mana Yesus saat itu. So he looked and said, oh, Jesus is at the top, he's looking at me. Ya, lalu anak itu bilang, oh, waktu aku masa itu di toilet, aku memandang Yesus. Aku melihat ada Yesus memperhatikan saya. Oh, healing already. Nah, saat itu juga kesembuhan di masa lalu terjadi pada detik itu, Bapak. Because Jesus was there. Karena Yesus ada di waktu dia dibuang di toilet itu yang kita sembuhkan di zaman sekarang. Bapak Ibu agak bingung atau bisa yang paham ya? Gitu. Understand. Sometimes this inner healing problem, for one woman that I pray for in Kuala Lumpur, Ya, ada seorang ibu di Kuala Lumpur dilayani sama Bapak. she has breast cancer, she was on chemotherapy. Ya, dia kemoterapi karena payudara kanker. So I don't know what the problem, why she got cancer, I don't know. Ya, saya tidak tahu kenapa dia punya kanker. So I say, I know it's inner healing. I know it's not a demon, I know it's an inner healing problem. Ya, saya tahu ibu ini bukan kelepasan batin, tapi dia penyembuhan batin. So I say, okay, close your eyes. Ya, saya bilang kepada ibu yang kanker ini, tutup matamu ibu. So we do the James 4:7. Ya, saya lakukan Yakobus 4:7. Then we ask her, Jesus, please bring her back to the time when this trouble that caused cancer happened. Ya, lalu saya bilang kepada ibu yang kanker ini, berdoa kepada Yesus. Yesus, bawa saya ke zaman dahulu yang bisa mengakibatkan aku kanker saat ini. Dari mana asalnya? Then she keep quiet and I ask her, sister, what do you see? Ya, dan dia diam. Lalu kami tanya, Bu, apa yang kamu lihat? She said, oh, I'm in the kampung. I'm a little girl. Ya, oh ya, saya
masih mengingat waktu itu aku masih kecil, aku itu orang kampung. And then there is a funeral, and a very old person has died, and there's a lot of noise, and it's late at night. Ya, jadi ada orang meninggal, penguburan. Jadi di situ banyak orang-orang yang mau mengebumikan dan bersedih, itu udah tengah-tengah malam. So the Chinese funeral for an old person is very big. Ya, jadi kalau pengebumian orang Cina ya, jadi sangat besar ya acaranya ya. They pay people to cry. And then got all the sound, tung 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 tung, and then burn the chopstick. Jadi sampai permalam-malam kan kalau budaya Cina itu malah dibayar untuk orang yang tua, udah sarungan tua itu ya, dibayarnya orang untuk mengandungi, dan juga dibuatnya musik yang menyeramkan, tung tung gitu, dengan teriakan orang yang menangis-nangis itu, pada orang-orang menangis juga dibayar. So she said. Ya, mengandungan, bahasa Batak mengandung ya. Mengandungi. So she said, I was very tired. I go to the bedroom. There is a very big bed, and all my uncle and cousin were lying on the bed sleeping. So I climb up and I lie down to sleep. Ya, jadi saya melihat pada masa itu paman saya, ada keluarga saya di situ yang pada tidur, dan saya juga tertidur. She said, in the middle of the night, I woke up and I was all alone on the bed. I was very scared, she said. Ya, pada saat sebelum saya tidur, saya melihat ada keluarga saya tidur di situ karena ada orang meninggal ya, masih bertiduran atau mangborunan isi mungkin kan. Ya, jadi bangun dia, burungnya itu semua entah kemana pergi. Jadi dia di ruangan itu sendiri. So she's very scared. Jadi pada masa itu takutnya luar biasa. Udahlah, ada orang meninggal, akan membunuh pengaman lawan. So the spirit of fear entered to her when she was a little girl. Iya, Caused the cancer. Jadi karena takutnya luar biasa pada masa itu, itulah yang mengakibatkan dia ternyata kanker. Berarti kalau sering takut jadi kanker, jangan takut kita ya. Mari kita naik pesawat Mas ya. Kalau pesawat Belum kali. Jadi nggak jadi pergi ke sertifikatnya Pak. jadi ketakutan itulah mengakibatkan dia ternyata jadi kanker. So we asked Jesus. When she explained it to us already, Ya, jadi setelah ibu ini menceritakan kisah itu kepada kita, we asked her, close your eyes again. ya saya bilang lagi kepada ibu ini, tutup matamu lah ibu. Jesus, bring her back to that time and show her where you are. Ya, jadi kami bilang, Bu, minta kepada Yesus supaya Yesus bawa kamu lagi ke ruang di mana ada orang meninggal, keluarga tidur, lepas itu ditinggalkan kamu sendiri. Coba ingat dulu itu, kembali ingat lagi. Then after a while, I asked her, sister, what do you see? Where are you? Dan saya tanya lagi, Bu, pada saat itu masih kecil, di mana kamu masa itu? She said, I'm in the same room on the bed. Ya, oh saya masih mengingat pada masa itu aku di ruangan yang sama. I said, sister, look around you. Do you see Jesus? Nah sekarang Bu, ini saatnya lihat dulu. Wah, bayangkan waktu kamu di ruangan itu sendiri. Lihat di mana Yesus saat itu. She said exactly what I say. Do you see Jesus? Do you see Jesus? Look Oh ya, around. apakah ya? Bukan di mana ya? Apakah kamu melihat Yesus saat itu? She said, yeah, I see Jesus. Where is he? Ya, aku melihat Yesus. Di mana dia? She said, he is at the foot of the bed. Ya, ibu ini bilang, oh Yesus ada di bawah tempat tidur. And then he is smiling at me. And it's morning already. Ya, dan saya melihat Yesus tersenyum kepada saya, dan Yesus bilang, udah pagi anakku. Healing already. Nah, jadi waktu itu terjadi kesembuhan. So you still need to pray for her in Jesus' name. Dan Be healed. You still need to pray Yeah. in Jesus' name. Spirit of fear, get out. kita masih terus lanjutkan untuk mendoakan ibu ini,
Dalam nama Yesus, segala roh ketakutan keluarlah dengan sempurna dari tubuh ibu itu. All spirit of sickness, cancer, get out in Jesus' name. Ya, semua roh kesakitan dan sickness or what? Sickness, get out. Ya, segala roh kesakitan keluar dari tubuh ibu ini. Be healed. You still must say, be healed in Jesus' Ya, name. sembuhlah dalam nama Yesus. So this is what you must do. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Gak mudah ya. So, Pastor, because this is like if the question from the church that in his village, his city, and his church and his pastor, there is no preaching teaching like this. Can he or she when they follow this teaching, can he or she pray by themselves according to the preaching teaching that you gave? The person themselves do it. Can, because there is no preaching teaching like this in her city or his city, his church, his pastor, like that. Can he follow your direction, your preaching teaching, and pray alone with Jesus? From my experience, very rarely can a person do inner healing for himself. Very rare. Iyalah, very rare. Very Sangat rare. jarang kita bisa melakukan Yeah. inner healing dengan diri kita sendiri. Harus So, ada yang membangun. Yeah, because kan there is no preaching teaching like this, and they Oke, didn't saya get mau this tanya dulu from lagi. their pastor. Tadi kan, ketika dilayani orang yang mungkin ada masalah tadi ya, tapi ketika ditanya tadi, di mana Yesus pada saat itu? Kayaknya tadi yang dua peristiwa ini sepertinya mereka bisa jawab ada Yesus di situ. Bisa lihat. Mereka bisa lihat. Sementara mungkin yang kita layani ini adalah, oke lah, jiwa baru lah misalnya. Tak usahlah dulu kita berbicara di mana Yesus pada saat itu. Ya, mungkin mereka akan berkata, saya nggak tahu kalau ada Yesus ada di situ. Kalau kurasa dia bisa jawab itu ada Yesus itu, ketakutan itu tidak akan muncul begitu saja kan. Tapi kenapa dia mengalami seperti itu? Kenapa ketika ditanyakan Yesus ada di situ, dia jawab gitu? Itu aja sih apanya. Pada saat kenapa yang kita layani ini ditanya di mana kira-kira Yesus pada saat kejadian itu, dia bisa jawab ada di bawah tempat tidur, ada di mana, dan tersenyum. Apakah memang dia juga bisa melihat saat itu di mana Yesus? So, for example, we minister new Christian. For example, in that event, this person is still not Christian, let's say. But when we minister healing for her, then we ask Jesus, where is Jesus in that event? So, how they know this is Jesus? Do you mean that Holy Spirit put this mind to this person we pray for? Okay. When we say this is young Christian or this is not Christian, be careful, because who is Christian is your thinking. As long as he believes in Jesus Christ, the power of God is released. Ya, jadi kita harus mengkotak-kotakan juga ya, kalau orang Kristen yang kita layani, kuasa ilahi itu akan nggak bisa kita utarakan seberapa dahsyat ya, bisa membuat yang tidak ada menjadi ada juga saat kita melayani seperti ini. Jadi kalau di mana Yesus pada masa itu, Yesus sendiri yang memunculkan dirinya di situ. Itu maksudnya, Pastor. Okay, be careful. In the Bible, people come to Jesus for healing. Ya, di dalam Alkitab katakan Yesus yang datang untuk menerima kesembuhan. Jesus didn't put a condition. Are you Christian? Do you believe in me? So some are Samaritan, some are Jews. Jadi waktu Yesus melayani nggak ada kondisi apapun. Apakah kamu orang Yahudi, orang Samaria, apakah kamu orang Muslim, orang Kristen, nggak ada itu. So it can be
Muslim, Hindu, anybody, as long as you believe Jesus Christ and the power of Jesus Christ, At the time, you at the time, yes. Kalau kita melayani orang yang sudah percaya, walaupun baru percaya di detik itu, walaupun orang percaya di detik itu, dia akan melihat Yesus di mana pada masa lalu itu. Kejadian yang tuh masa lalu itu. So the Bible says that whoever shall call upon the name of Jesus Christ shall be saved. Ya, karena kita katakan sesiapa yang memanggil nama Yesus mereka akan selamat. Jadi meskipun yang baru percaya, mereka akan melihat Yesus di masa lalu juga. I think in Acts chapter 4. Ya, itu di Kisah Para Rasul. Para pastor ada yang bingung atau rada-rada bingung? Ya, kalau saya kasih pandangan yang dibilang Pak Arjo itu bahwa kejadiannya kan masa kecil, baru kita layani dia sudah dewasa atau sudah orang tua. Terus kita yang melayani ini kan orang yang sudah di inner healing seperti Pak Ede, ya, orang yang sudah diurapi. Jadi waktu kita ajak dia itu berdoa sama ngajak masa lalu itu, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang ini sama di dalam acara itu. Makanya dia bisa melihat wujud Yesus. Itu loh maksudnya ya. Kalau tanggapan saya. Ya. Jadi kita perlu urapan. Ya. Baru terima pun dia akan melihat wujud Yesus di mana di masalah itu. Melalui urapan hambanya. Melalui urapan hambanya, ya orang ini bisa itu melihat Yesus bekerja. Yeah, did we answer your question? Apakah ini paham ya? Boleh Pak Soludi gimana? Boleh, Bisa ya? Atau Andoni bisa ya? Saya. Pertama saya dengar ini saya sangat bingung. Gimana maksudnya Tuhan gitu. First time I listen this lesson, I'm very confused. Until you teach 3 times. You teach 3 times I interpret lah. So also I study myself. Sangat membingungkan bagi saya. Tapi sekarang saya udah tahu. Cuma agak rawan memang dia. Kalau pengajaran gini kan agak rawan dia kalau orang baru. Itu yang kita jaga ya seperti saya kan. Nah, di mana kamu melihat Yesus kan? Jadi nanti dia jawab kan. Nah, nanti kalau dia cerita dia lihat Yesus kan, itu kan jadi sesuatu yang tidak bisa dia buktikan. Gitu. Kalau rawannya itu percaya ya itu percaya. Jadi kalau dia cerita misalnya aku lihat Yesus misalnya kan, ada nggak buktinya lihat Yesus kan gitu kan? Nah itu yang maksudku yang rawan untuk jemaah awam gitu ya. For example, new people come to our church or our house. We ask him, do you see Jesus at the time? How to make sure that she or he see Jesus or not Jesus? Like that. Have to you give an example like that without think. Okay, anyway, we are always exercising the gift of discernment. Ya, jadi sebenarnya begitu terus kita latih, kita akan kepekaan kita pun akan terasa juga. Jadi kita peka juga dengan orang kita lain itu maksud Bapak Ibu. We are using the gift of discernment. Ya, kita menggunakan karunia pengetahuan, karunia pengenalan maksudnya. To tell whether that one is Jesus or not. Ya, jadi supaya kita boleh peka, karunia kepekaan ya, supaya kita lebih peka itu yang dilihatnya Yesus atau tidak. So if you don't have experience with inner healing, you must ask Jesus. Jesus, teach me inner healing. Jadi kalau kita kurang pengalaman bagaimana melakukan pelayanan ini kerjaan kita. Yesus bantu aku untuk punya pengalaman like be myself like that because I always interpret you right, so sometimes I confuse what is it. Then I feel Holy Spirit like, oh Lord teach me, then suddenly I know what you mean in the teaching. You must minister to someone. Ask Jesus to bring someone to you so you minister. Jadi prakteknya begini Bapak Ibu, kita harus berani untuk melayani.
Walaupun misalnya kita agak takut, agak bingung kita, karena kita mempraktekkan ya, mempraktekkan untuk melayani bagaikan dokter baru tamat gitu ya. Ya, mau kita layani, ya kita masih bingung gitu ya, semua atau tidak ya, itu apa? Kita terus lagi layani, aduh semua ya, ada masalah gitu ya. Kita ada 3 orang yang perlu kesembuhan ilahi ya. 3 orang. Siapa? 3 orang. 1, 2, 3. Sekarang kita praktik ya. Yes. Ya, kita praktik kesembuhan ilahi. Afraid to fly, right? Takut, takut. Oh, yes. Oh, yeah. Gas, masang gas. Pasang gas. Dua gas, 2 pesawat. Don't be shy. Don't be shy. Masang gas itu tak. Who want to pray? Who want to pray? Oke, praktek dulu. Siapa mau mendoakan yang takut pasang gas? Dibuang aja. Yang nggak takut sama gas kan mendoakan jangan. Iya. Sama-sama takut gitu. Sama-sama. Jadi transfer. Iya, kalau sama-sama takut jangan. Ini psikologi. Langsung beli tiket nanti mau sidang raya. Heh, Pak. Bulan depan kita bantu. Iya, sama. Ayo kita dua-dua didoain ya. Kalau saya nggak di rumah, tetangga dipanggil. Iya. Oh. Apalagi masang awal itu, woi paling takut. Oh, juga. Sekarang udah nggak awalnya. Oke, boleh toilet dulu 5 menit ya. Tapi katanya kalau nggak ada orang mau nggak mau pun bisa. Iya. Kalau nggak ada orang. Ada tetangga masih yang Jemaah kan ada. Iya jemaah.